juga mau pakai cara apapun biar lebih cepat ya. Oke, ini dia semua kacangnya yang udah kita bersihkan tadi, kurang lebih seperti ini ya, walaupun ada sedikit yang belum terpisahkan karena tadi agak sulit atau mungkin kurang matang. Nah, lanjut aja, ini kita chopper, bisa dihaluskan juga dengan cara ditumbuk, tapi di sini lebih cepat, di sini aku haluskan pakai blender aja ya. Jadi bebas aja, terserah. Nah, setelah cukup halus, matikan blendernya. Nah, terus ini kita bawa dulu ya. Ini kita tuangkan dulu ke wadah yang lainnya. Selanjutnya blender begitu seterusnya sampai kacangnya semua habis ya. Selanjutnya siapkan wadah yang agak besar. Masukkan 500 gram tepung terigu. Lalu masukkan juga kacang yang udah dihaluskan sebelumnya. Nah, selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Kita aduk menggunakan centong nasi aja ya, nggak usah pakai mixer. Setelah tercampur rata, masukkan gula halus, garam, lalu tambahkan perisa vanila secukupnya. Nah, selanjutnya ini kita aduk lagi sampai semua bahannya tercampur rata. Selanjutnya setelah tercampur rata, tuangkan 300 ml minyak sayur atau minyak goreng. Saya pakai minyak bimol yang biasa aja. Ini kita tuangkan sedikit demi sedikit aja. Selanjutnya ini kita aduk kembali ya. Selanjutnya masukkan sisa minyak sayur atau minyak gorengnya tadi. Ini kita tuangkan aja semua. Selanjutnya ini kita aduk kembali hingga kalis dan bisa dibentuk. Nah, selanjutnya di sini karena adonannya udah agak berat, di sini kita aduk pakai tangan aja ya. Di sini sebelumnya tangan aku udah mencuci bersih ya, jadi pastikan tangan kita itu bersih biar makanan itu tetap juga bersih dan sehat. Ini kita aduk-aduk terus sampai nanti bisa dibentuk. Nah, ini adonannya udah kalis dan sudah bisa dibentuk. Ini aku cobain ya. Tuh. Jadi kalau tidak bisa dibentuk, tambahkan sedikit minyak. Jika kecairan, tambahkan sedikit tepung. Selanjutnya siapkan loyang. Di sini kita udah olesi margarin tipis-tipis ya. Nah, selanjutnya siapkan aja sesuatu tempat itu untuk kita mau nyetak. Di sini aku pakai tutup toples gitu ya, biar nanti hasilnya itu semuanya tebalnya sama. Jadi di sini aku pakai tutup toplesnya aja. Nah, ini langsung aja taruh adonannya. Di sini kita mau roll dulu biar rata gitu. Jadi kita lebih mudah untuk mencetaknya. Nah, ini adonannya udah kita ratain dan sekarang kita mau cetak. Di sini aku pakai botol gini aja. Jadi biar sama semua bentuknya. Jadi kalian bebas aja ya mau pakai cetakan-cetakan yang pada umumnya juga nggak masalah. Mau bentuk apa aja juga nggak masalah. Nah, di sini aku tinggal tekan-tekan gitu aja. Jadi ini benar-benar simple dan praktis ya. Oke, dan sekarang kita angkat adonannya ke loyangnya. Di sini aku akan menggunakan sendok aja. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Tuh lumayan cantik kan. Oke, langsung aja kita taruh ke loyang. Nah, terus di sini aku mau siap-siapkan dulu ya semuanya. Aku mau pindahin dulu ke loyang semuanya. Nah, ini dia udah kita cetak semua. Dan sekarang kita mau kasih ini toppingnya ya. Nah, caranya ini saya ambil dulu. Ini saya kasih setengah-setengah. Nah, ini kita kasih di sini. Ini cuman kita taruh aja di atasnya seperti ini, terus agak ditekan perlahan ya. Jadi boleh juga pakai topping yang lain seperti biji wijen atau kacang almond.
Nah, ini dia semuanya udah aku kasih kacang dan sekarang ini kita mau lanjut panggang. Seperti biasa, ovennya udah kita panasi kurang lebih 10 menit ya. Ini kita panggang pada bagian bawah aja, kita panggang dengan waktu 10 menit, terus nanti kita keluarin untuk kita kasih ban olesan ya. Kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil agar tidak hangus. Nah, terus di sini aku udah siapin lagi ya di loyang kedua dan ini aku mau panggang bersamaan. Ini aku taruh di tengah ya, jadi berurutan gitu. Nah, selanjutnya ini kita siapkan ban olesan, siapkan 2 butir kening telur yang tadi. Selanjutnya masukkan pewarna makanan. Ini saya pakai warna oranye ya, biar lebih menyala gitu. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan minyak gorengnya, biar nanti hasilnya lebih mengkilap. Nah, dan bahan olesannya udah siap ya. Nah, ini setelah 10 menit, kue kacang yang di bagian bawah, yang pertama kita panggang tadi, ini mau kita ambil dulu untuk kita kasih bahan olesannya ya. Jadi dia itu agak ngepom atau agak mengembang seperti ini, tuh. Nah, kita tunggu dingin dulu sebentar ya. Nah, selanjutnya ini kita mau kasih bahan olesannya. Di sini siapkan kuas, ya. Di sini aku pakai kuas makeup gitu, tapi ini udah aku bikinin untuk kue ya. Nah, jadi ini tinggal ditaruhkan aja seperti itu. Terus ini kita olesin ke bagian atas kuenya. Tuh, jadi warnanya lebih cantik. Nah, ini setelah kita poles semua, jadinya warnanya itu lebih cantik gitu ya. Jadi lebih sedikit menggoda gitu. Nah, jadi ini kita open kembali kurang lebih 15 menit ya. Jadi waktu semua pemanggangannya itu 25 menit. Setelah 15 menit, ini udah matang ya. Oh iya, tadi aku nambah juga 1 loyang lagi di bagian atasnya ya. Dan yang di bagian kedua udah aku kasih olesan gitu. Nah, ini kita angkat aja tuh. Ini udah benar-benar matang sempurna. Ini tidak hangus ya. Mungkin di kamera agak sedikit warnanya coklat karena pencahayaan yang agak sedikit redup. Nah, terus ini loyang pada bagian tengah. Ini aku mau pindah ke bawah dulu. Jadi biar lebih cepat gitu matangnya. Aku roker-roker gitu ke bawah. Terus nanti kalau ada loyang mau dimasukin lagi, jadinya dari atas. Oke, kita bawa aja kue kacang yang tadi. Nah, ini kita diamkan bentar sampai dingin baru kita masukkan ke dalam toples ya. Nah, dan ini kuenya udah dingin dan sekarang aku mau pindahkan ke wadah lain dulu. Di sini aku masukin ke piring. Belum aku masukin ke toples karena nanti aku mau masukin secara bersamaan dengan kue yang lainnya. Nah, terus ini di loyang kedua juga udah matang dan di sini aku juga udah mau angkat ya, soalnya nanti ntar hangus lagi. Nah, ini kita angkat. Nah, seperti biasanya ini kita dinginkan dulu ya. Nah, dan ini loyang terakhir ya. Ini bukan loyang yang ketiga tadi, ini tuh udah loyang yang kelima. Jadi hasilnya tuh kita dapat 5 loyang, jadi agak lumayan banyak ya. Tuh, ini udah gak ada lagi kacangnya karena kacangnya tadi udah habis. Tuh, jadi ini yang polos aja, nggak masalah. Ntar juga enak. Oke, lanjut di sini kita memasukkan kuenya ke dalam toples. Di sini aku pakai toples kristal dari Tupperware. Nah, jadi sini sebagai ini yang kacang tadi 1 piring segitu dan yang polosnya ini 1 mangkuk segini. Jadi hasilnya itu banyak dan jumlah beratnya itu 1 kilo lebih dari 500 gram tepung ya. Tuh, jadi hasilnya banyak banget. Nah, ini kita masukkan ke dalam toplesnya pakai sarung tangan plastik agar tahan sampai dengan 2 bulan. Nah, ini kita bikin rapi biar lebih bagus gitu tampilannya.
Nah, jadi ini dia kue kacangnya, dapat 2 toples cantik, ukuran yang lumayan besar juga sih ini toplesnya. Nah, jadi ini udah cocok banget ya buat kue lebaran. Ini juga udah banyak, silahkan coba ya. Nah, untuk kuenya seperti biasa nih kita review dulu ya. Ini kita ambil dulu satu. Nah, ini kita coba pecahin. Tuh, dan ini tuh lembut banget. Nah, tuh dia langsung kayak remuk gitu ya. Ini nggak gosong ya, jadi matangnya itu benar-benar merata, asalkan apinya itu sedang ukuran kecil aja. Jadi kita nggak usah panggang dengan ukuran besar.